Pertama, kita akan saring dulu untuk bahan keringnya. Di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 350 gram. Kita ayak agar nggak ada yang bergerindil nantinya ya. Kemudian di sini aku masukkan margarin sebanyak 200 gram. Kemudian gula halus sebanyak 50 gram. 2 butir kuning telur. 1 bungkus susu bubuk, di sini aku pakai Frisian Flake, bisa dipakai Denko juga ya, sebanyak 27 gram. 1 bungkus vanila bubuk. Nah ini kita mixer sampai benar-benar tercampur rata, nggak perlu lama ya, mixernya cukup 1-2 menitan aja. Nah setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita masukkan tepung terigu secara bertahap ya teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah. Nah setelah tercampur rata, kita masukkan lagi tepung terigunya secara bertahap. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata. Nah, di sini aku akan matikan mixernya, terus aku akan menggunakan spatula ya untuk mengaduk kue ini dengan rata seperti ini untuk memastikan nggak ada endapan di bawahnya. Kita aduk ini sampai benar-benar tercampur rata dan nggak ada yang menggumpal di bawah ya teman. Nah, kita masukkan lagi tepung terigunya seperti ini, lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini untuk memudahkan saya akan menggunakan tangan untuk mengaduknya. Di sini kita cubit-cubit aja seperti ini ya, jangan diaduk full. Kita pastikan aja tepung terigu sama adonannya nyatu. Nah, jika teksturnya sudah agak lembut seperti ini siap untuk kita sisihkan ya, lalu kita akan cetak. Agar sama besar, di sini aku menggunakan sendok takar seperti ini ya. Aku takarannya seperti ini, aku bulat-bulatkan. Jika kalian tidak mempunyai sendok takar seperti ini, kalian bisa timbang ya, 10 gram untuk satu adonan nastar ya. Di sini aku ambil talanan yang sudah aku olesi tipis-tipis dengan margarin. Terus kita ambil adonan satu yang sudah kita cetak tadi dengan sendok takar, lalu kita masukkan tadi selai nanasnya. Nah, di sini kita akan bentuk seperti daunnya agak memanjang lonjong seperti ini. Nah, setelah memanjang lonjong seperti ini, kita ambil apa ya, jepitan seperti ini lalu kita buat bentuk daunnya, kita jepit pinggiran-pinggirannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalian bisa lakukan hal yang sama di rumah dan pastinya lebih rapi ya dibanding aku. Nah, ini kita akan coba lagi seperti di awal, kita buat adonannya agak manjang berbentuk daun seperti ini. Lalu kita ambil jepitan, lalu kita jepit untuk bagian tangkainya seperti ini, lalu kita jepit lagi seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya dari kue nastar daun yang kita buat. Ini siap untuk kita panggang ya, tapi sebelumnya kita akan olesi dulu di atasnya dengan kuning telur. Nah, di sini aku menggunakan 1 buah kuning telur, terus aku tambahkan dengan minyak ya, sebanyak 2 sendok makan, terus aku kasih lagi pewarna kuning telur. Nah, ini kita olesi di atas nastar daun yang kita buat tadi. Pastikan semuanya terolesi dengan kuning telur ya teman. Nah, setelah diolesi, hasilnya seperti ini siap untuk kita panggang. Nah, di sini aku panggang dengan menggunakan oven tangkring, terus lama pemanggangannya sekitaran 15 menitan sesuai dengan suhu oven masing-masing ya. Nah, setelah kita panggang, hasilnya seperti ini cantik banget dan rasanya enak banget, pokoknya wajib kalian coba. Pertama, kita siapkan dulu bahan keringnya. Di sini aku menggunakan 40 gram tepung maizena. Kali ini aku buat untuk 3 resep ya teman. Kemudian di sini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 540 gram. Untuk satu resepnya ini menggunakan tepung terigu sebanyak 180 gram ya teman. Ini kita ayak agar nggak ada yang bergerindir. Untuk satu resep kue kering kurma ini aku akan catat nanti di deskripsi box. Kalian bisa intip di situ dan catat resepnya ya teman. Dikalikan 3 aja kalau kalian mau buat 3 resep seperti aku. Kemudian di sini aku menggunakan gula pasir sebanyak 150 gram. Untuk satu resepnya menggunakan 50 gram gula pasir. 3 kuning telur. Untuk satu resepnya kita gunakan 1 kuning telur ya teman. Kemudian di sini aku masukkan margarin sebanyak 375 gram atau untuk satu resepnya ini kita gunakan sebanyak 125 gram margarin ya teman. Kemudian aku masukkan 1 bungkus bubuk vanili. Lalu kita mixer sampai benar-benar tercampur rata dan berubah warna. Nah, setelah berubah warna seperti ini kita matikan mixernya ya. Kemudian di sini aku aduk dengan spatula untuk memastikan nggak ada endapan di bawah margarin ini. Kemudian kita masukkan bahan keringnya secara bertahap. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan aduk dengan menggunakan tangan. Karena ini masih lengket-lengket, jadi aku pakai plastik tangan seperti ini ya, untuk memudahkan aku dan memastikan nggak ada endapan-endapan dan tercampur dengan sempurna. Nah, ini teksturnya sudah bisa kita olah ya. Nah, di sini aku pakai tangan untuk memastikan ini sudah bisa kita bentuk.
Kenapa dinamakan kue kurma seperti ini? Mungkin karena bentuknya seperti kurma ya, tapi sama sekali tidak menggunakan kurma. Nah, di sini untuk memastikan sama beratnya, di sini aku menggunakan takaran sendok seperti ini. Kemudian aku bulat-bulatkan lonjong seperti ini ya teman, lalu kita sisihkan. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Nah, untuk harga jualannya kalian bisa sesuaikan harga bahan di tempat masing-masing ya. Kalau di sini harga jual per kilo kue kurma ini seharga 150.000. Ini untungnya gede banget. Pokoknya ini wajib kalian coba. Nah, ini kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis ya teman. Nah, ini kita pakai ukuran sendok seperti ini, lalu kita bulat-bulatkan agak lonjong, kemudian kita sisihkan. Nah, ini hasil yang sudah kita buat. Ini akan kita panggang ya. Untuk lama pemanggangannya, di sini aku panggang selama 15 sampai 20 menitan. Kita sesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Nah, sudah seperti ini kita angkat nih, udah matang. Nah, ini kita biarkan dingin dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kenapa kuenya ini kita pastikan dingin dulu? Karena ini kuenya agak rapuh ya, cepat hancurnya. Jadi kita pastikan dingin dulu. Nah, di sini untuk toppingnya aku menggunakan kacang yang sudah kita cacah kasar seperti ini. Kita buang kulitnya ya teman. Nah, untuk karamelnya di sini aku masukkan sedikit-sedikit ya. Di sini aku buat dulu karamelnya sebanyak 3 sendok makan seperti ini. Nah, kita diamkan aja seperti ini sampai karamelnya muncul, dan nanti pas sudah berwarna atau udah agak cair baru kita aduk ya teman. Karena kue dasarnya ini agak lumer atau rapuh ya. Nah, pas dikasih turun ke karamelnya ini udah mulai agak kokoh nantinya, terus kita baluri nanti dengan kacang yang sudah kita cacah kasar, yang kita buang kulitnya ya. Nah, ini karamelnya udah cukup seperti ini, kemudian kita masukkan kuenya bertahap pelan-pelan seperti ini. Kemudian kita setelah ini kita masukkan ke kacang yang sudah kita cacah tadi, lalu kita lumuri cepat agar karamelnya nggak dingin. Pastikan semua bagian nantinya ini tertutupi dengan kacang ya. Kemudian kita masukkan lagi si kuenya, kue dasarnya ini, lalu kita baluri lagi dengan karamel seperti ini. Lalu kita baluri lagi dengan kacang, kita lakukan cepat agar kacangnya nempel. Ini cara buatnya memang agak ini ya, agak berat tapi hasilnya memang nggak mengecewakan. Nah, ini aku buat karamel lagi ya. Kita masukkan lagi gula pasir, lalu kita tunggu sampai jadi karamel seperti ini. Lalu kita masukkan lagi si kuenya. Di sini aku masukkan satu persatu ya agar kuenya nggak mudah patah. Nah, setelah tercampur dengan karamel, kita masukkan lagi ke kacang, lalu kita baluri lagi seperti ini. Pastikan semua permukaannya tertutupi dengan kacang, dan hasilnya ini nantinya seperti ini ya. Kalian lakukan sampai semua adonan habis. Nah, ini dia hasil dari kue kering kurma yang kita buat. Ini enak banget, dijadikan ide jualan juga mantap banget. Untuk bahannya di sini aku menggunakan 200 gram mentega, bisa dimix dengan margarin, jadi 100 gram mentega dan 100 gram margarin. 2 sendok makan gula halus atau setara dengan 20 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 2 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 20 gram susu bubuk, 1 bungkus vanila bubuk. Ini kita mixer sampai benar-benar tercampur rata dan creamy ya. Nah, setelah mulai creamy seperti ini, warnanya juga udah berubah, kita matikan mixernya, lalu kita masukkan keju parut sebanyak 80 gram. Aku menggunakan keju craft. Kemudian kita mixer kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita matikan mixernya, lalu kita masukkan tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Kita masukkan bertahap. Kemudian kita mixer sampai tercampur rata. Nah, kemudian kita matikan lagi mixernya, lalu kita masukkan lagi tepung terigunya. Di sini tepung terigunya aku masukkan 3 tahap ya. Lalu kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, aku akan menggunakan spatula untuk memastikan semuanya nggak ada endapan terigu di bawah. Jadi kita matikan mixernya ya, lalu aku menggunakan spatula seperti ini untuk aduk adonan ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi sisa tepung terigunya. Nah, kita aduk sebentar seperti ini. Nah, untuk memudahkan saya nantinya untuk mengaduk adonan ini, di sini aku akan menggunakan tangan, tentunya tangan yang bersih ya, teman. Kita aduk adonan ini dengan menggunakan tangan sampai bisa dibentuk nantinya. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah bisa kita bentuk nantinya ini si adonan. Kemudian di sini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku menggunakan palem sugar nanti untuk olesannya. Kemudian kita ambil adonan lalu kita bentuk di takaran sendok seperti ini. Lalu kita akan bulat-bulatkan agak lonjong seperti ini ya. Untuk bentuknya kalian bebas berkreasi. Di sini aku mau bentuk agak lonjong seperti ini. Nah, setelah kita balur dengan palem sugar, kita simpan di loyang seperti ini. Loyangnya tadi di awal sudah aku olesi dengan margarin ya, tipis-tipis. Nah, kita ambil lagi adonannya lalu kita bentuk hal yang sama sampai semua adonan ini habis ya. Nah, jika kalian tidak mempunyai takaran sendok seperti aku ini, kalian bisa menimbang adonan ini supaya beratnya sama dan ukurannya juga sama nantinya pas sudah dipanggang nanti. Nah, ini aku ambil lagi adonannya lalu buat lagi bulat-bulat lonjong seperti ini lalu aku taruh ya ke palem sugarnya. Nah, setelah aku taruh di palem sugarnya nanti ini,
Kita pastikan adonannya ini tertutupi sepenuhnya ya dengan palem sugar seperti ini. Kemudian kita simpan di loyang. Nah, ini dia hasil dari adonan yang sudah kita olesi palem sugar atau kita balur dengan palem sugar. Ini siap untuk kita panggang. Nah, ini aku panggang dengan menggunakan oven tangkring selama 10-15 menit aja karena ini cake-nya matangnya cepat banget. Nah, setelah matang kita pindahkan ke wadah seperti ini agar uap panasnya benar-benar keluar ya. Nah, cake sendiri ini cepat bentuknya agak kecoklatan ya. Nah, ini kalian bisa lihat bawahnya. Ini karena pengaruh dari si palem sugarnya, tapi rasanya nggak pahit. Ini benar-benar enak. Nah, ini kita biarkan dingin sejenak ya kuenya agar nggak mudah hancur. Nah, setelah agak dingin, kita masukkan ke toples. Di sini aku menggunakan toples ukuran 500 gram. Nah, kita tata kue kering ini di atas toplesnya. Cake palem cheese cookies ini enak banget, ini renyah dan lumer banget di mulut. Kalian bisa coba nanti di rumah. Nah, dijadikan ide jualan juga mantap banget karena ini ekonomis tapi rasanya mantap banget. Pokoknya kalian harus coba resep ini ya. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa sesuaikan harga bahan di kota kalian masing-masing. Nah, ini dia palem cheese cookies yang kita buat tadi. Untuk bahan yang digunakan di sini aku menggunakan margarin sebanyak 250 gram, 80 gram gula halus, 2 butir kuning telur, kita cuma pakai kuning telurnya aja ya. Kita campur ini sampai benar-benar tercampur rata. Nah, jika kalian menggunakan mixer, kalian hanya menggunakan kecepatan rendah ya, dan di mixer sekitaran 1-2 menitan aja. Lalu, di sini aku masukkan 50 gram tepung maizena, 27 gram susu bubuk atau setara 1 bungkus susu bubuk dengko ya. Lalu kita masukkan 1 bungkus vanili bubuk. Nah, kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah. Kita masukkan bertahap ya. Banyak tepung terigu yang aku gunakan sebanyak 350 gram tepung terigu ya teman. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata dan kita masukkan lagi bertahap hingga adonan ini bisa diulen ya atau digulung nantinya. Nah, di sini untuk memudahkan aku mencampurnya, aku akan menggunakan spatula, lalu kita aduk benar-benar sampai tercampur rata. Lalu kita masukkan lagi tepung terigunya. Kemudian di sini aku akan mengaduknya dengan tangan, tentunya dengan tangan yang bersih ya teman. Kita aduk adonan ini sampai benar-benar tercampur rata dan bisa digulung nantinya ya atau dicetak nantinya. Nah, setelah adonan ini siap untuk kita gulung nantinya, seperti ini, kita akan sisihkan adonan ini terlebih dahulu. Lalu di sini kita siapkan plastik. Kemudian adonan ini kita akan pipihkan kira-kira setengah senti ya. Ini aku pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Nah, setelah pipih seperti ini, kita buka plastiknya, lalu kita ambil wafer. Yang aku gunakan di sini wafer Selamat ya. Kalian bisa menggunakan wafer Tenggo atau yang lainnya. Ini bebas. Kemudian aku akan kasih garis sepanjang wafer ini. Kemudian aku akan gulung wafer ini sampai menutupi permukaan wafer seluruhnya ya. Kita tutupi permukaan wafer ini dengan adonan yang sudah kita buat tadi. Nah, kita rapikan. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kemudian ini kita akan sisihkan. Kita lakukan lagi hal yang sama sampai semua adonan habis. Dan wafer ini benar-benar tertutupi dengan adonan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk wafernya kalian bebas, kalian bisa menggunakan wafer apa aja. Nah, ini udah jadi, kita sisihkan lagi. Kemudian kita lakukan hal ini sampai semua adonan habis ya. Nah, setelah semua wafer kita tutupi dengan adonan, di sini aku akan membagi 3 adonan ini. Aku potong aja seperti ini. Nah, ini dia bentuknya. Kalian bisa lihat. Kemudian kita sisihkan. Dan ini hasilnya yang sudah kita gulung tadi dan kita potong menjadi 3 bagian. Ini kita akan olesi nanti dengan kuning telur ya di atasnya. Nah, ini kita akan olesi dengan kuning telur di atas kue ini. Kuning telurnya ini aku cuma menggunakan kuningnya aja ya, terus aku tambahkan 2 sendok makan minyak, lalu kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita oleskan ke atas cake ini. Jadi, jika kalian mau menambahkan warnanya, kalian bisa menambahkan pasta kuning telur, tapi aku tidak menambahkan. Nah, di sini aku kasih topping keju, dan untuk toppingnya kalian bisa bebas menggunakan apa aja. Kalian bisa menggunakan misalnya misis atau coklat yang kalian bisa serut. Ini bebas ya untuk toppingnya, karena kebetulan aku mempunyai keju, jadi aku kasih topping keju aja. Nah, setelah kita kasih topping keju seperti ini semuanya, kita akan panggang cake ini selama 20 menitan. Nah, di sini aku menggunakan oven tangkring. Untuk lama pemanggangannya kalian bisa sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini dia kue kering wafer yang kita buat tadi. Ini enak banget, wanginya mantap banget.